Wow, indah banget, Soul Seeker. Aku bisa sampai di puncak ini. Indah sekali pemandangannya. Lihat ya, pemandangannya indah sekali tuh. Luar biasa. Lihat pemandangannya indah sekali. Hawanya segar, oksigennya full oksigen. Segar. Haleluya. Di tempat ini kita bisa sendirian, Soul Seeker, dan terpisahkan dengan orang-orang yang suka ngintili. Ngintili itu suka ngikuti kita. Ya, walaupun hanya disappear for a while, hanya sebentar saja kita tidak jumpa dengan mereka. Melihat suasana seperti ini, aku jadi ingat pernyataan Paulus ketika rohnya dibawa naik oleh Tuhan sampai langit ketiga. Kita baru sampai mungkin setengah langit, karena langit di bawah ini ya, tetapi mungkin baru setengah atau seperempat, aku tidak tahu. Di tempat ini aku sangat nikmat sekali menyendiri jauh dari kutilang-kutilang yang cuit itu, dan bahkan kalau kutilang diolesi dengan lombok makin waduh. Dan aku hari ini senang sekali, aku nikmat sekali berada di tempat ini. Karena apa? Karena aku bisa menyendiri. Tetapi aku rasa kenikmatan itu akan lebih nikmat kalau kita bersama dengan Tuhan. Amin. Kalau kita dengan Tuhan, kita lebih bisa nikmat, karena segala sesuatu menjadi indah dan full of meaning. Amin. Haleluya. Pada tayangan kali ini, Soul Seeker, aku mau mengajakmu untuk memahami dengan tepat arti dari devotional time atau saat teduh. Devotional time menggambarkan saat-saat di mana kerinduan kita ingin bertemu dengan Tuhan dalam waktu-waktu yang sunyi. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Amin. Soul Seeker, seringkali kita melakukan rasionalisasi teologis dengan mengatakan, aku tidak perlu lagi menyediakan waktu untuk bersaat teduh secara khusus, karena dimanapun aku berada dan kapanpun aku dapat merenungkan ayat-ayat firman Tuhan. Iku ngawur, guys. Iku buruk tenan kalau ngomong demikian. Sama halnya ketika kamu katakan tidak perlu lagi pada hari Minggu beribadah ke gereja, karena seluruh hidupku merupakan ibadah di hadapan Tuhan. Tubuhku kupersembahkan untuk Tuhan, bukan untuk gereja, karena tubuhku adalah bait Allah. Ladalah iki waton jeplak nduk. Ojo ngawur nak ngomong. Amin. Nak ngomongnya ojo ngawur. Dan pada kenyataan kamu tidak pernah beribadah. Ya pola. Katanya lihat khotbah di YouTube, tapi mondar mandir cari makanan dan malah tertidur. Kamu saja di gereja saja suka ngantuk dan tertidur, ya kan? Makanya bawa itu loh, bawa sasetan garam. Jadi kalau udah ngantuk dikasih garam gitu supaya tidak ngantuk. Sebab kalau makan gula-gula takutnya keselak, malah nanti keselak tersedak, bahaya toh. Garam aja ya, kan garam juga seperti jadilah garam dunia. Makanya ya makan garam kalau di gereja supaya tidak ngantuk. Jangan menyalahkan khotbahnya ngelantur, khotbahnya mubeng-mubeng, muyang-muyang. Kamu jangan ngantuk. Kan Tuhan menilai kita mau beribadah semangat atau tidak. Ada orang katakan, loh kalau aku tidur di gereja kan aku kan juga ngomong dengan Bapak, bolehkah aku tidur di rumah Bapak? Betul. Ada orang yang bilang gitu. Ya. Nah, koyong ini waton ini golek goro-goro. Oleh sebab itu, kamu jangan sok rohani dengan mengatakan di tengah hiruk pikuk pasar aku bisa bersaat teduh. Halo,
how could this happen, guys? Haleluya. Tuhan Yesus sendiri dalam masa hidupnya selama di dunia ini bukan hanya menyediakan satu waktu khusus untuk menyendiri, melainkan bahkan tempat-tempat yang khusus untuk menyendiri. Salah satunya di atas gunung, karena sepi. Jadi aku selalu berpikir bahwa gunung itu tempat kecintaan Tuhan. Banyak nabi-nabi yang bertemu Tuhan di atas gunung. Gunung jangan dijadikan tempat cari-cari gaib-gaib, cari ilmu-ilmu. Enggak, gunung adalah ciptaan Tuhan. Engkau harus melihat di balik gunung ini ada siapa? Ada tangan Tuhan yang luar biasa. Aku dan temanku Hengki Kamaki dan Parulis Kasimarsuki pada tahun-tahun waktu kami tamat atau selesai menyelesaikan perkuliahan di STT Tomohon, aku sengaja naik gunung bertiga selama 3 hari 3 malam. Kami berpuasa karena kami mau cari sesuatu kekuatan rohani. Kami pengen tahu betulkah kami dipanggil, walaupun sudah menyelesaikan pendidikan, tetapi kami minta kemantapan rohani kami. Hari ini teman-teman saya yaitu Hengki Kamaki dan Parulis Kasimarsuki tetap melayani Tuhan, tetap mencintai Tuhan. Kami bertiga tetap ada di jalur Tuhan. Sudah berapa? Sudah lama ya, sejak tahun 86. Sudah cukup lama. Jadi sudah cukup lama, sejak tahun 86 mungkin 86 ya. Puji nama Tuhan. Di dalam kitab Markus 1 ayat 35, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi, sepi, dan ia berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul Yesus. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Artinya apa? Orang-orang itu udah cari kamu, kok kamu malah di sini di tempat yang sepi? Ngapain? Padahal Yesus berdoa. Haleluya, padahal Yesus berdoa. Mencari tempat yang sunyi di waktu yang khusus, Yesus pun perlu me time dengan Bapaknya. Pergi menyendiri dan tidak mau diganggu. Hal ini menyatakan bahwa bahkan sebagai anak Allah, dia bergantung sepenuhnya kepada Bapaknya di surga. Amin. Seluruh kehidupan Tuhan Yesus ada sebuah kehidupan kebergantungan kepada Bapa. Padahal diceritakan tentang kesuksesan pelayanan Tuhan Yesus dalam menyembuhkan berbagai macam penyakit dan mengusir setan-setan dan mengadakan tanda mujizat. Tetapi Yesus lebih mengutamakan me time-nya bersama Bapa di surga melalui devotional time atau saat teduh. Dalam ayatnya yang ke-36, Simon dan kawan-kawannya menyusul Yesus dan berkata, "Yesus, semua orang mencari engkau." Seolah-olah murid hendak mengatakan, engkau tidak seharusnya di tempat ini, berada di sini. Ngapain kamu menyendiri dan berdoa? Untuk apa? Ini ada pelayanan. Ini waktunya pelayanan. Tahu enggak, ini banyak orang cari-cari kamu untuk mendapat kesembuhan, untuk mendapat mujizat. Engkau sudah sangat sukses dalam pelayananmu, punya banyak fans, punya banyak pengagum, dan sekarang mereka semua antri ketemu kamu. Tetapi sedikit pun Yesus tidak bergeming terhadap pernyataan-pernyataan itu, terhadap sanjungan-sanjungan itu, seolah-olah murid-murid itu mengingatkan pentingnya pelayanan. Yesus dalam devotional time atau saat teduh
bukan sekedar menimba kekuatan dari surga untuk pelayanannya di waktu yang akan datang, melainkan bahwa doanya adalah merupakan satu doksologi, gabungan kata doksa yang berarti kemuliaan dan logia yang berarti ucapan di hadapan Allah, mengembalikan segala ucapan kemuliaan bagi Bapanya di surga. Inilah yang menyebabkan mengapa Yesus tidak menjadi GR, gede rasa, oleh karena kesuksesan pelayanannya. Hal ini sekaligus menyatakan bahwa bagi Yesus yang terpenting adalah relasi pribadi dengan Bapa di surga. Sekali lagi kukatakan, adalah yang terpenting relasi pribadi dengan Bapa di surga. Bukan keadaan sekeliling yang dia lihat, bukan perkataan orang lain, melainkan apa yang dikatakan Bapa terhadap Yesus, terhadap diri Yesus. Saat teduh menjadikan me time untuk memuliakan Tuhan secara pribadi. Jadi ada doksologi, memuliakan, ucapan-ucapan memuliakan, bukan hanya diam lalu meditasi, bukan, tetapi mengucapkan hatinya, mengucapkan kemuliaan-kemuliaan Tuhan, mengucapkan perasaan terima kasih, perasaan bersyukur, mengagungkan nama Tuhan. Itu di dalam saat teduhnya. Saat teduh akan membawa kamu lebih tajam untuk mengerti apa orientasi hidupmu dan kemana orientasi hidupmu. Dalam saat teduhmu harus ada pembacaan firman Allah. Dan pada saat teduh kamu baru sadar jika firman Allah sebagai pedang bermata dua, di mana menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan rohmu, sehingga kamu sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hatimu. Amin. Amin. Ini proses untuk mengetahui sedalam-dalamnya pikiran dan niat hatimu. Melalui apa? Saat teduh. Jadi penting sekali. Luther pernah mengatakan, maaf kalau saya bicara salah, karena pronunciation saya tidak tahu bagaimana mengucapkan dalam bahasa Jerman. Ich habe heute viel zu tun, deshalb muss ich heute viel beten. Ich habe heute viel zu tun, deshalb muss ich heute viel beten. Artinya, saya banyak kerjakan hari ini, agenda saya banyak, karena itu saya harus banyak berdoa hari ini juga. Mengerti? Saudara, kita hidup di zaman yang serba sibuk, yang serba menuntut kecepatan. Bahkan kita memuji dan memberikan apresiasi yang tinggi untuk predikat orang sibuk. Haleluya. Aku kasih predikat, aku kasih apresiasi yang tinggi terhadap predikat orang sibuk. Kesibukan adalah sebuah virtue atau kebajikan di zaman kita. Makin kita sibuk, makin kita rasa harus mengurangi jam doa kita dan jam saat teduh, karena kita sibuk. Begitu bangun tidur, ku terus mandi, langsung gosok gigi, pakai pakaian, langsung kerja. Namun Luther mengikuti hukum surgawi sebagaimana dimengerti oleh Luther. Tampaknya dia tetap memiliki aturan yang berbeda dengan orang-orang di sekelilingnya. Dan di sini Luther meneladani Kristus, dan dia mengerti sungguh kebijaksanaan ini. Dia perlu yang namanya doa. Banyak orang berpendapat bahwa saat teduh atau doa yang intim merupakan gaya hidup yang terlalu sentimental, pitis, sempit, hanya menyatakan bahwa orang itu lemah dan tidak berdaya. Justru sesungguhnya saat teduh menjadi hubungan kita dengan Bapa di surga, dan hal ini menentukan arah dan kualitas seluruh hidup kita.
Penting dong? Ada sebuah acuan buku rohani dengan judul 5 menit bersama Tuhan. Opo tumon kuwi 5 menit, meng 5 menit karo Tuhan. Bagaimana jika, ini aku memberikan gambarannya, bagaimana jika kita ingin bertemu dengan seseorang dan orang itu waktu ketemu gabrus, dia lalu katakan, ngomong 5 menit saja ya, oke ya, 5 menit saja ya. Dan waktu kita mulai berbicara, orang itu lihat jam terus. Hal ini sebenarnya menjadi quiet annoying, cukup mengganggu. Saya berpikir yang namanya presiden saja bisa memberikan waktu bagi kita untuk mendengar. Dan presiden saja atau orang penting saja tidak mengatakan 5 menit saja ya kalau ngomong, jangan gedrabah, jangan kesana jangan kesana kemari, dah poinnya apa? Aduh, hal seperti ini kita yang mau menghadap jadi bingung. Kalau 5 menit saja, aku rasa kurang cukup. Orang-orang yang seperti itu tidak mengerti relasi manusia, bisa menyinggung perasaan orang lain. Sekarang ada lagi judul buku yang baru, Panduan Doa Semenit dengan Tuhan. Aku bingung, Soul Seeker, semenit lagi, mana kalau cuma semenit? Sebentar, Soul Seeker, bagaimana kalau cuma semenit? Semenit dengan Tuhan. Lalu kita punya perasaan, yang penting Tuhan kok tahu. Soul Seeker, Tuhan pernah berbicara, berjaga-jagalah dengan aku 1 jam saja. Kamu mampu tidak 1 jam saja? Dan kalau 1 menit, kok kayaknya Tuhan itu kayak menawar-nawarkan dan kamu tuh jadi orang yang sok dibutuhkan. Woi, kamu bukan orang top, kamu orang biasa, kamu manusia, kalau mati juga tengkoraknya putih sama dengan saya, semua tengkoraknya putih. Haleluya. Jadi kamu jangan mengatakan semenit saja sama Tuhan. Memang kamu harus belajar untuk berlama-lama dengan Tuhan, enjoying step by step, enjoying step by step, time to time bersama dengan Tuhan. Amin. Time to time bersama dengan Tuhan. Learn what God being present means. Embark on new beginning. Pelajari apa artinya kehadiran Tuhan. Memulai awal yang baru. Amin. Jadi kita harus menyediakan waktu dengan Tuhan dalam saat teduh. Jangan katakan, aku hanya punya waktu di malam hari. Malam hari biasanya ngantuk. Jangan katakan, saya tuh kalau malam jam 3 bangun. Ya po, betul po. Saudara betul jam 3 bangun? Halo, jangan bohong. Jangan katakan saudara seperti orang yang punya suatu upacara ritual sendiri dengan Tuhan. Aku harus jam 3 bangun, aku harus jam 12 bangun geledah, langsung aku doa sama Tuhan. Paling doa ini 2 menit lalu tidur. Berikan waktu yang baik. Saya kalau pagi saya mandi dulu, segar, minum air hangat, baru saya mencari Tuhan. Saya baca firman. Waduh, segar sekali tubuh saya, segar sekali batin saya, perasaan saya dipulihkan oleh Tuhan. Saya mulai memuji-muji nama Tuhan. Tuhan, Engkau baik, Engkau luar biasa Tuhan. Terima kasih untuk segala sesuatu yang aku alami dengan Tuhan. Hari ini merupakan hari yang paling istimewa, karena aku akan bersama dengan Tuhan, melihat mujizat dengan Tuhan. Sekarang Tuhan, bicaralah kepadaku, apa yang harus aku lakukan bagi Tuhan. Itu sangat indah. Aku mulai menyanyi bagi Tuhan, menyanyi, mengagungkan Tuhan, memberikan suara yang terbaik bagi Tuhan. Walaupun tidak teriak-teriak, nanti takutnya tetangga bingung. Walaupun pelan-pelan, tapi yang terbaik. Mengagungkan Tuhan, mengangkat Tuhan. Haleluya, indah sekali. Itu yang terpenting dalam hidupmu. Setan itu tidak bingung kalau kamu pelayanan sibuk, setan diem saja. Setan tidak bingung kamu kasih duit, diem saja. Tetapi setan mulai bingung blingsatan ketika kamu cari Tuhan, ketika kamu hubungan pribadi dengan Tuhan. Pribadi loh guys, pribadi, bukan rombongan satu gereja, pribadi dengan Tuhan. Amin.
Itu yang penting. Kiranya tayangan ini membantu kita untuk bergumul menjadi seseorang yang semakin menyerupai Yesus. Oke? Tuhan memberkati. Solus Christus. Amin. Haleluya. Bye. Bye. Dingin sekali.